Seorang YouTuber bernama Ferry Irwandi menantang siapapun untuk menyantetnya. Dan dia menawarkan hadiah 1 unit mobil Alphard bagi orang yang bisa membuatnya muntah paku. Tawaran santet berhadiah Alphard itu ramai diperbincangkan di media sosial, memicu pro dan kontra. Sebagian orang setuju pada Ferry bahwa santet sebenarnya tidak ada. Sebagian lain menganggap Ferry terlalu berani. Sampai kemudian, ada seseorang yang mungkin dukun mengirim pesan kepada Ferry Irwandi bahwa ia akan mengirim santet pada Ferry, tepat pada malam Jumat pukul 12.30 malam. Menyambut hal itu, Ferry lalu membuat video live di YouTube, dan ia muncul secara live, menunggu datangnya santet yang dijanjikan pada pukul 12 tersebut. Ada puluhan ribu orang yang menonton tayangan live itu, dan sebagian orang mungkin berdebar-debar menantikan apa yang akan terjadi. Ketika akhirnya tiba pukul 12 malam tepat, Ferry Irwandi masih tampil live di video, dan puluhan ribu orang masih menonton. Tapi tidak ada apa-apa yang terjadi. Ferry Irwandi masih tampak sehat walafiat, tidak muntah paku, tidak mengalami hal aneh apapun. Sampai tayangan live itu terus berlangsung menjelang pukul 1 dini hari, kiriman santet yang ditunggu-tunggu tidak juga datang. Dan Ferry Irwandi tetap sehat tanpa kurang suatu apapun. Beberapa hari setelah itu, Ferry juga tetap aktif di media sosial, juga masih membuat video baru untuk channelnya. Artinya, dia memang tidak mendapat masalah apapun, khususnya terkait hal mistis atau gaib, meski dia sudah terang-terangan menantang dukun santet atau siapapun untuk menyantetnya. Pertanyaannya, mengapa Ferry Irwandi seperti tidak bisa disantet? Mengapa dia tetap sehat tanpa masalah apapun meski sudah terang-terangan menantang untuk disantet? Jika santet memang ada, mengapa tidak ada yang bisa membuktikannya? Khususnya kepada Ferry yang jelas menantang minta disantet? Sebaliknya, jika santet ternyata tidak ada, lalu kenapa selama ini banyak orang percaya bahwa santet memang ada? Saya menemui seseorang yang dikenal sebagai ahli terkait hal-hal mistis dan hal gaib, untuk menanyakan fenomena terkait Ferry Irwandi. Saya ingin tahu bagaimana pendapatnya sebagai ahli hal-hal gaib, terkait tantangan Ferry yang ingin membuktikan santet, dan inilah penjelasannya. Selamat menyelami dunia misteri. Ahli hal-hal gaib yang saya temui biasa dipanggil Kang Zam. Kang adalah panggilan di kalangan masyarakat Jawa yang ditujukan untuk pria dewasa atau orang yang kita hormati. Saya bertanya kepada Kang Zam, bagaimana pendapatnya tentang Ferry Irwandi yang ingin membuktikan santet. Kang Zam mengatakan, tentu hak setiap orang untuk membuktikan hal itu. Bahkan hak setiap orang untuk percaya atau tidak percaya pada keberadaan santet. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, dan untuk meluruskan pemahaman banyak orang yang mungkin keliru mengenai santet, Kang Zam menjelaskan bahwa santet yang selama ini dikenal di Indonesia sebenarnya merupakan singkatan mesisan kantet atau mesisan bentet. Dalam istilah Jawa, khususnya Banyuwangi, mesisan kantet artinya menjadikan dua hal agar merekat, sementara mesisan bentet artinya menjadikan sesuatu agar retak atau pecah. Istilah itulah yang lalu populer disebut santet. Mesisan kantet, yang artinya menjadikan dua hal agar merekat, adalah santet yang ditujukan untuk hal-hal baik, misalnya untuk merukunkan pasangan suami istri yang sering cekcok sehingga rumah tangga tidak bahagia, atau merukunkan tetangga yang sering berselisih agar rukun dan tentram kembali. Belakangan, mesisan kantet ini juga terkenal dengan sebutan ilmu pengasihan, yaitu ilmu gaib yang terkait dengan perasaan. Santet jenis ini juga kerap digunakan untuk menyembuhkan orang sakit, khususnya sakit yang disebabkan hal gaib. Sementara mesisan bentet, yang artinya menjadikan sesuatu agar retak atau pecah, adalah santet yang ditujukan untuk hal-hal buruk, misalnya memisahkan pasangan suami istri agar mereka bertengkar dan bercerai, sampai membuat orang lain jatuh sakit, dan lain-lain. Santet jenis inilah yang belakangan populer di kalangan masyarakat, sehingga masuk dalam golongan ilmu sihir yang dilarang oleh hukum dan oleh agama. Jadi, menurut Kang Zam, santet tidak selalu berkonotasi buruk atau jahat atau sebatas membuat orang lain sakit dan sebagainya. Cuma karena kita selama ini mengira santet hanya sebatas itu,
maka kebanyakan kita pun mengasumsikan santet seperti itu. Penjelasan Kang Zam itu paralel dengan pernyataan Gus Fahru, yang dikenal sebagai pimpinan padepokan di Alas Purwo. Menurut Gus Fahru, santet mencakup ilmu putih yang berupa pengasihan atau mahabbah dalam ajaran Islam. Sedangkan sihir adalah ilmu hitam yang ditujukan untuk mencelakai orang. Kembali kepada Ferry Irwandi. Mengapa dia bisa menantang santet terang-terangan, tapi tidak ada orang yang menyantetnya dan dia tetap sehat tanpa kurang suatu apapun? Kang Zam menjelaskan, cara kerja santet tidak semudah atau sesederhana yang mungkin dikira kebanyakan orang. Orang tidak bisa tiba-tiba mengirim santet pada seseorang yang lain tanpa alasan, apalagi jika praktisinya adalah orang-orang yang menganut ilmu putih atau orang baik. Karena orang baik tidak akan tiba-tiba mencelakakan orang lain hanya karena merasa ditantang. Saya jadi penasaran, bagaimana sebenarnya asal mula munculnya santet dalam kebudayaan kita, dan Kang Zam mengatakan bahwa asal-usulnya bisa ditelusuri ke zaman animisme dinamisme. Pada zaman dulu, menurut Kang Zam, orang berpikir bahwa tubuh fisik dan roh jiwa adalah dua entitas yang terpisah. Tubuh fisik bisa diserang, tapi harus lewat jarak dekat. Ketika fisik seseorang terluka, roh jiwa di dalamnya ikut terluka. Sebaliknya, roh atau jiwa juga dapat diserang, meski lewat jarak jauh. Dan ketika roh atau jiwa terluka, tubuh fisik akan ikut merasakan sakitnya. Pemahaman semacam itulah yang lalu melahirkan ilmu-ilmu gaib semacam santet, sihir, vudu, dan semacamnya. Semua ilmu itu memiliki tujuan yang sama, yaitu menyerang roh atau jiwa yang diharapkan ikut menyebabkan fisik merasakan sakit. Di zaman kuno misalnya, orang-orang Haiti sering menjadikan organ tubuh hewan sebagai sarana untuk membuat orang lain celaka. Jika seseorang tidak suka pada si A misalnya, dan ingin membuat si A kesakitan atau celaka, orang Haiti kuno akan mengeluarkan jantung hewan, lalu menusuk-nusuk jantung itu dengan tombak sambil merapal mantra-mantra yang isinya kira-kira harapan agar si A celaka. Praktik semacam itu lalu berkembang menjadi vudu yang dikenal sekarang. Jadi, menurut Kang Zam, kita tidak bisa tiba-tiba tanpa alasan menyerang seseorang menggunakan ilmu gaib, semisal pada Ferry Irwandi hanya karena dia menantang santet. Ada hal-hal di belakang santet yang membutuhkan prasyarat tertentu agar suatu ilmu gaib bisa dijalankan. Jika sampai sekarang Ferry masih segar bugar dan sehat tanpa masalah apapun, ya karena memang tidak mungkin ada ahli santet yang akan tiba-tiba menyerangnya hanya karena merasa ditantang. Lagi pula, masih menurut Kang Zam, santet adalah hal yang dilarang dalam hukum Indonesia. Ada pasal khusus terkait santet yang menyatakan bahwa orang yang melakukan santet bisa dihukum penjara ditambah denda yang sangat besar. Hal itu makin membuat ahli santet mikir-mikir kalau harus menyantet Ferry Irwandi, khususnya karena dia melakukan tantangan terbuka dengan iming-iming hadiah mobil Alphard. Hadiah itu tidak sepadan dengan ancaman hukuman yang bisa terjadi pada pelakunya. Andaikan saja ada orang yang benar-benar mampu menyantet Ferry, dan ingin mendapatkan hadiah mobil Alphard yang dijanjikannya. Orang itu tentunya harus memberitahu Ferry terlebih dulu, menjelaskan identitasnya, agar hadiahnya nanti benar-benar dikirimkan untuknya. Artinya, Ferry akan tahu siapa pelaku santet itu. Lalu, jika orang itu berhasil menyantet Ferry dan menagih hadiahnya, Ferry mungkin akan menepati janjinya dengan memberikan hadiah 1 unit mobil Alphard. Tapi orang itu juga akan menghadapi ancaman hukuman yang ada di Indonesia, karena telah melakukan praktik santet. Hal itu menjadikan posisinya dilematis. Posisi dilematis itu pula yang bisa jadi ada dalam pikiran ahli-ahli santet saat mengetahui tantangan Ferry Irwandi. Jika tantangan itu dilayani, mereka akan berhadapan dengan hukum. Sementara jika tantangan itu tidak dilayani, Ferry akan makin kukuh meyakini kalau santet sebenarnya tidak ada. Dua pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan ahli santet. Dalam hal itu, mungkin Ferry Irwandi bisa menyatakan bahwa dia tidak akan memperkarakan orang yang berhasil menyantetnya. Asumsikan saja bahwa Ferry akan menepati janji itu. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana respons masyarakat luas nantinya,
dan bagaimana respons kepolisian nantinya, jika benar santet itu berhasil, mengingat tantangan santet itu dinyatakan secara terbuka dengan iming-iming hadiah Alphard. Saya manggut-manggut mendengar uraian Kang Zam. Bagi saya, penjelasan itu cukup masuk akal, meski mungkin tidak sangat memuaskan. Bagaimanapun, santet atau hal-hal gaib memang seringkali sulit dibuktikan, dan masing-masing orang bebas mau percaya atau tidak percaya. Jadi teman-teman, itulah penjelasan dari ahli ilmu gaib mengenai keributan beberapa hari kemarin, terkait tantangan Ferry Irwandi terhadap santet. Saya tentu tidak bisa memaksa siapapun untuk setuju atau tidak setuju dengan penjelasan ini. Karenanya, kalau misal kalian punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar, agar bisa didiskusikan bersama. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di video berikutnya.